Mungkin pertama kita akan lihat, kita cek dulu bro. Secara makro ini kan kemarin Trump itu ada ngomong kan sama Xi Jinping ya. Ya. Dimana kayaknya mereka mau deal tarif, dan kemarin sempat gue info juga di dalam itu harganya masih 112.000 itu ya. Yes. Coba mungkin dibuka Discord-nya dulu bro, di situ ada beritanya, jadi teman-teman bisa dapetin berita juga di dalam ya. Kita langsung share dari Bloomberg juga beritanya. Di situ gue bilang bakal 114.000, tapi ternyata gue salah bro, lebih tinggi lagi ternyata 115.526 ya. Dan Cina ini kayaknya mau deeskalasi ya. Washington DC ini kayaknya pegang kendali, dan sepertinya dari dealnya emang Trump apa the art of the deal ya. Kayaknya dia menang bro dari dealnya ini ya. Karena US dari tarif ini banyak teman-teman yang nggak paham kan tentang tarif ini. Ya. Ini ngecekek Cina punya Cina punya ekspor. Karena kalau kita lihat secara data bro, manufacturing PMI di Cina itu turun di bawah 50. Ya. Jadi Cina itu ekspornya kena cekek karena tarif US ini. Dan kalau kita ngomong apakah yuan bisa ganti dolar, enggak, karena dolar tuh selalu jadi global cost of capital. Jadi kita lihat di sini posisinya adalah Washington DC dan Cina. Ini kayaknya US yang menang dalam dealnya tarif kali ini. Dan tarif tuh ada sensitif ke beberapa sektor. Ada 3 sektor yang paling sensitif sama tarif. Pertama tuh otomotif pastinya. 2 itu energi. Ketiga tuh teknologi bro. Nah dan kripto ini kan masuk ke tech. Jadi banyak yang bingung kenapa Bitcoin tuh harganya naik turun nih. Kalau misalnya Trump ngomong apa tentang tarif. Karena teknologi, energi, sama otomotif mobil itu sensitif ke tarif. Jadi harusnya kita bisa lihat Tesla tuh naik hari ini. Saham-saham seperti BYD mungkin bisa naik. Dan ya Bitcoin naik. Yes. Tapi kan kita udah prediksi juga di dalam. Nah kita mungkin coba breakdown strukturnya dulu secara price action di 115.000 ini. 560-nya apakah ini ada potensi untuk balik ke ranging 117.000 atau dia bisa retest lagi bro ke arah 113.000. Oke ya. Jadi kita lihat dulu ke monthly chart. Memang kalau monthly chart ini kan dikocok ya. Dalam artian ini bener-bener candle Darth Vader ya kita ngomong. Ya. Sorry, Darth Maul ya. Yang 2 itu. Ya. Darth Maul candle. Dalam artian ketika tarif announce, kripto likuidasi 19 billion. Ya. Jadi pertama yang dibunuh di sini para bulls ya, yang over optimism. Mereka dibunuh ya, kena likuidasi. Terus sekarang diangkat ya, orang yang nge-short dilikuidasi balik. Jadi sebelumnya saya udah stated ya tentang potensi Fourier cycle teori, yang mana saya waktu itu ngomong ini chance-nya masih 50-50 nih. Dalam artian saya mulai takut juga ya dengan keadaan price action, terus kemudian juga siklus dari halvingnya ya, yang mana kan ya kalau kita pakai indikator begini ya kan selalu setiap 518 hari itu kan selalu puncak ya. Tapi sekarang ya itu dia candle-nya itu ya, Star Wars itu ya. Benar, ini ya Darth Maul ya. Tapi kalau saya lihat lagi ya, saya kecilin time frame-nya, kita masih memang sekarang ya mengalami bounce ya, weekly hijau, oke. Terus juga moving average 50 ya, itu kan di sini kita lihat ya, ini selalu menjadi yang namanya support ya untuk Bitcoin. Setiap kali ya Bitcoin itu ada di area 50 ya, EMA, dia mengalami kenaikan ya. Nah ini kan selalu ya. Terakhir waktu tarif kita juga visit ya 50 EMA, terus habis itu ya dia rally lagi. Plus ya sekarang kita juga lihat ya bullish divergence ya di weekly chart. Jadi memang secara Fourier cycle ya, secara kalender siklus memang kita mendekati ya puncak. Tapi kalau weekly price action ya setelah kemarin ya negosiasinya udah ada titik temu ya dengan Cina ya, kita lihat price actionnya Bitcoin, I think kita ada chance ya untuk going higher dari sini. Meskipun ya sekarang kalau kita ngomong ya, ini kita juga ada di resistance harian ya sekarang, dan nanti ya US stock malam ya ini juga bakal open. Nanti kita lihat nih di sini ada potensi atau enggak ya. Kalau dia break ya dari 115 ini ya, I think kita akan test all time high baru lagi. Ya, jadi ada potensi ya, kita bahkan bisa testing all time high, dan ini cycle-nya bisa agak sedikit lebih extended dibanding sebelumnya ya. Benar, karena ya balik lagi kayak Fourier cycle itu kan datanya terlalu dikit. Iya betul. Sampelnya terlalu dikit.
dari kayak 4 siklus sebelumnya ya, terus kita kayak figure out ya, is it gonna be a big drop atau enggak ya. Tapi kalau kita lihat ya, saya selalu percaya price action duluan ya, dan sekarang ya price action menunjukkan kalau Bitcoin ini punya bullish momentum Ya. at this point. Bullish momentum yang dibikin Bitcoin ini kan secara makro kita juga lihat dari deal tarif ya. Di mana Ya. kita tadi barusan bilang bahwa Washington DC akan sepertinya memenangkan ini. Yes. Trump memang jago bikin deal, memang the art of the deal dia. Makanya bahkan Ya. tulis buku bro dia. Benar. Jadi ya karena Emang jago berarti. ya Trump is a genius ya, genius media public play ya, dan ya itulah mengapa kayak always have Bitcoin ya in portfolio. Ya, Kita dan selalu punya ini. Secara family-nya mereka juga sangat hyper bullish di kripto ya. Karena kan Trump sendiri hartanya kebanyakan dari kripto bro. Udah bukan dari real estate lagi. Jadi teman-teman banyak yang billionsnya dari kripto ya. Ya, banyak yang nggak tahu. Dari kripto. Jadi Trump itu bukan kaya dari real estate, tapi sekarang dari kripto. Jadi kalau tanya Donald Trump hartanya dari mana, apakah dari gedung-gedungnya? Enggak ya. Dari kripto sekarang. Banyak kan itu cuma licensing bro. Jadi cuma nama-namanya doang ditempel di gedungnya, dia bukan punya dia. Ya, Hartanya tuh apalagi keluarganya, karena anaknya itu sekarang kan kayaknya tambah kaya terus tuh bro. benar. Ya. Dijen kan dia. Dijen tuh dia kan nganu ini apa? Akun Hyperliquidnya naik terus. naik terus ya. Jadi win rate-nya di atas kita gitu ya. Jadi Iya. kalau mau ikut itu Benar. Baron Trump punya VVIP kan saya sih ikut sana ya. Benar. Bukan ikut kita. Ini ya Baron VVIP. Jadi Baron VVIP itu emang Iya. luar biasa, dia selalu bisa buka di momen-momen yang pas ya. Yes. Dia bisa buka di momen-momen yang pas.